Hai, halo kembali lagi dengan Jordan Bartekno. Jadi, biasanya kalau kita pikirkan soal ekosistem gadget, biasanya yang pertama kali terpikir oleh kita mungkin adalah Apple. Ini sangat jelas karena hampir semua gadget Apple itu, yaitu dari MacBook, lalu iPhone, iPad, kemudian juga sampai Apple Watch, semuanya itu bisa benar-benar terintegrasi dengan baik ya, dimana misalnya untuk iPhone itu bisa jadi webcam MacBook, kemudian AirDrop itu bisa transfer file dari iPhone ke iPad, kalau nggak ke MacBook, dan sebaliknya. Bagaimana dengan merek lain kalau kita ambil contoh Huawei misalnya. Huawei itu kalau di Indonesia dia punya tablet, dia punya laptop, tapi kalau untuk smartphone-nya kalaupun ada ya kebanyakan itu udah outdated. Terlebih lagi mungkin beberapa dari kita sangat-sangat butuh servisnya Google. Nah, sementara untuk Samsung, smartphone Samsung jelas banyak banget yang punya. Kemudian juga tablet Samsung ya bisa dibilang mungkin satu-satunya tablet Android yang masih relevan saat ini. Sementara untuk laptop Samsung sayangnya nggak ada di Indonesia. Nah, tapi saya sendiri sekarang nggak di Indonesia, di mana saya punya akses untuk dapat laptopnya Samsung, yaitu adalah Galaxy Book Pro. Sekarang saya itu sudah hampir setengah tahun atau tepatnya 5 bulan menggunakan ekosistem Samsung untuk kerja ya. Itu ada Galaxy Book Pro sebagai laptopnya, kemudian ada Galaxy Z Flip 4 untuk HP-nya, sementara tabletnya itu Galaxy Tab S8. Tambah lagi saya sekarang juga sedang mencoba Galaxy Watch 6. Nah, pada video kali ini saya akan sharing pengalaman saya dalam memakai gadget-gadget Samsung ya, yang saya sudah sebutkan tadi untuk produktif dalam bekerja. Oke, sebelum saya lanjut, saya akan berikan dulu batasan-batasan yang akan dibahas pada video kali ini. Jadi, seperti yang saya sudah sebutkan, ekosistem yang saya akan bahas adalah ekosistem untuk produktif. Seperti yang Anda sudah ketahui, peralatan elektronik di Samsung kan banyak banget ya. Jadi, nggak cuma gadget seperti ini, tapi ada juga mesin cuci, kemudian juga ada AC, dan masih banyak lagi. Ya, itu tentunya saya nggak bahas kecuali AC-nya itu bisa nge-print dokumen. Ada nggak kayak gitu? Dan terakhir tentunya saya nggak bakal bisa bahas semua fitur ekosistem dari Samsung. Jadi, ada beberapa fitur ekosistem yang hitungannya minor atau mungkin nggak terlalu kepake untuk saya, nah itu nggak saya bahas. Oke, mari kita bahas soal ekosistemnya. Yang pertama adalah Quick Share. Nah, ini adalah fitur yang paling kepake buat saya. Quick Share itu pada intinya adalah semacam AirDrop tapi untuk gadget-gadgetnya Samsung ya, dimana kita bisa kirim foto, video, kemudian juga file apapun dari smartphone Samsung ke tablet, ke laptop, atau sebaliknya. Nah, keunggulan dari Quick Share atas AirDrop adalah dari segi fleksibilitas, Quick Share itu menurut saya jauh lebih baik karena kita nggak dibatasi file apa saja yang bisa kita kirim. Ini karena Samsung itu pakai Android yang relatif open ya, nggak seperti iOS, sehingga nggak ada tuh kejadian kayak di AirDrop yang misalnya saya mau kirim PDF dari laptop misalnya ke HP, begitu saya coba kirim AirDrop, ternyata filenya nggak ditemukan di mana-mana. Oh, ternyata saya harus buka dulu aplikasi yang sesuai sebelum saya kirim file melalui AirDrop. Tentunya sebagaimana AirDrop, kita juga bisa tuh kirim-kiriman file dari gadget kita sendiri ke gadget orang lain ya, jadi nggak dibatasi oleh gadget sendiri. Oke, buat yang ngikutin teknologi, mungkin kepikiran ya, kan ada yang namanya Nearby Share dari Google, kemudian juga ada yang namanya Intel Unison. Nah, ini akan saya bahas kelebihan dari Quick Share atas dua aplikasi tersebut. Pertama, untuk Nearby Share, kita itu perlu akun Google ya. Lalu yang kedua adalah, secara kecepatan menurut saya Nearby Share itu masih jauh banget ketimbang Quick Share ya. Dimana Quick Share itu kecepatannya mirip banget dengan AirDrop, sementara untuk Nearby Share itu, kalau kita buat kirim foto itu mungkin masih lumayan cepat lah. Mungkin cuma butuh 5-6 detik, 10 detik tergantung ukuran file fotonya. Tapi kalau untuk kirim video, sebagaimana yang bisa saya lakukan karena saya sering merekam pakai HP untuk di-upload ke laptop ya, nah itu menurut saya Nearby Share nggak visible ya, jadi kurang cepat. Lalu untuk Intel Unison, sebenarnya saya sudah pernah bikin video soal itu, dan menurut saya Intel Unison itu memang dia bisa cross-platform ya, dari Android ke Windows dan sebaliknya. Tapi secara resmi sebenarnya Intel Unison itu hanya dikasih untuk laptop-laptop Windows yang tersertifikasi Evo, meskipun itu sebenarnya nggak wajib dan bahkan kita bisa pakai AMD sebagaimana yang saya bahas di video. Tapi yang menurut saya lebih jadi masalah adalah dari pengalaman saya memakai Intel Unison itu seringkali gagal transfer ya, soalnya koneksi itu kayak kurang stabil. Nah, sebenarnya apa aja sih file yang transfer lewat Quick Share? Kalau buat saya pribadi sih, saya biasanya kirim foto, video, kemudian juga kadang-kadang file PDF. Jadi Quick Share menurut saya kalau kita bandingkan dengan AirDrop ini mungkin sudah sangat-sangat setara. Nah, fitur ekosistem kedua yang menurut saya cukup berguna adalah multi control. Ini sebenarnya juga mirip dengan fitur universal control yang ada pada gadget Apple. Dimana kalau dua gadget itu sudah terpairing dengan multi control, kita tuh bisa mengendalikan tablet kita atau smartphone kita dengan laptop kita. Jadi nanti jadi ada kursor mouse-nya dan jadi bisa ngetik. Nah, kita nggak perlu untuk sering-sering pindahin tangan kalau kita mengendalikan tablet ya misalnya. Fitur ini membutuhkan app yang namanya Samsung Account yang bisa kita download di Microsoft Store. Lalu setelah di-download, kita login dengan Samsung Account. Masuk ke Samsung Settings, kemudian ke Connected Device. Pilih juga device yang akan kita hubungkan dengan laptop kita. Nah, fitur berikutnya yang menurut saya sangat berguna juga, kita itu bisa menggunakan tablet kita sebagai second screen. Nah, kalau tadi sebelumnya kita cuma mengendalikan tablet kita dengan laptop kita ya, dengan touchpad dan keyboard. Kalau untuk second screen ini, kita benar-benar menggunakan tablet kita itu sebagai extra display ya, sebagaimana kita menggunakan monitor ya misalnya untuk mengextend display dari laptop kita.
Untuk pakai fitur ini sebenarnya cukup mudah ya. Jadi kalau di Samsung tablet ini kita tinggal tarik aja bar notifikasi, pilih second screen, kemudian akan muncul tab Samsung Anda di pilihan display Windows. Yang unik dari Samsung ini, untuk modenya itu ada dua ya, dimana pertama adalah mode gaming dan drawing, lalu yang kedua adalah mode video. Dimana kalau untuk yang gaming dan drawing itu yang diprioritaskan adalah latency, dimana latency kalau bisa serendah mungkin. Sementara kalau untuk video itu yang diprioritaskan adalah kualitas gambarnya. Kalau buat saya pribadi sebenarnya fitur second screen ini nggak terlalu saya pakai ya, karena di rumah saya ada monitor eksternal, kemudian di kantor juga ada. Tapi saya bisa melihat kalau saya itu awal-awal misalnya baru pindah ke sini, kemudian saya belum punya monitor, kemudian saya juga sering kerjanya di cafe dan nggak ada monitor. Saya bisa melihat kalau banyak orang yang akan bisa memanfaatkan fitur second screen dari Samsung ini. Nah, fitur ekosistem berikutnya yang ini nggak menggunakan laptop tablet adalah saya bisa menggunakan Galaxy Watch saya untuk ngambil foto. Dimana Galaxy Watch ini kalau kita hubungkan dengan smartphone flagship Samsung, misalnya salah satunya adalah Galaxy Z Flip 4 ini, kita bisa menggunakan smartwatch kita sebagai viewfinder ya. Dimana kalau untuk Galaxy Z Flip sebenarnya mungkin nggak terlalu relevan ya, karena dia ada outer screen seperti ini. Tapi untuk flagship lain seperti misalnya Samsung Galaxy S23 Ultra, saya bisa melihat fitur ini akan cukup berguna, terutama kalau kita misalnya mau ngambil foto bareng, kemudian HP ditaruh jauh-jauh, dan untuk bisa memastikan kita semua dalam frame bisa kita lihat lewat smartwatch kita. Selain itu dia juga bisa dipakai untuk unlock HP. Tapi di luar itu menurut saya nggak banyak fitur ekosistem yang ditawarkan oleh Galaxy Watch 6 ya, atau Galaxy Watch yang lainnya selain hubungan dengan smartphone Galaxy. Nah, di luar itu sebenarnya ada beberapa fitur lain yang sepertinya itu fitur ekosistem Samsung tapi ternyata bukan. Jadi fitur pertama adalah phone link ya, dimana kalau kita pakai HP Samsung dan laptop Windows, mungkin Anda pernah melihat notifikasi untuk mengaktifkan phone link ya, dimana kita jadi bisa mengendalikan HP Android kita dengan laptop kita. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan notifikasi SMS waktu masuk ke HP kita. Ini berguna banget untuk situasi tertentu, misalnya saya itu lagi belanja online, kemudian butuh input kartu ya, dan yang diminta adalah OTP, dimana OTP kan biasanya dikirim lewat SMS ke HP. Nah, dengan fitur phone link ini, notifikasi SMS-nya akan masuk ke laptop saya, jadi saya nggak usah ngambil HP. Nah, kenapa saya sebut ini bukan fitur ekosistem Samsung? Ini karena device yang didukung oleh phone link itu nggak cuma smartphone Samsung, tapi ada beberapa merek lain juga. Meskipun mayoritas yang didukung adalah memang smartphone Samsung. Dan tentunya buat Anda yang sudah mengikuti gadget Samsung sejak lama, itu Anda sudah kenal dengan Samsung DeX. Nah, Samsung DeX itu sebenarnya penerjemahannya bisa beragam ya. Jadi kalau untuk tablet ya, sebenarnya ada namanya DeX Mode, itu mengubah interface dari Galaxy Tab S8 atau Galaxy Tab flagship lainnya menjadi tampilan DeX ya, dimana ini lebih cocok untuk kerja sebagaimana kita kerja di laptop ya. Tampilan itu jadi lebih desktop lah. Nah, tapi kita juga bisa nih menggunakan smartphone kita yang mendukung DeX dan dicolok ke monitor yang mendukung input USB-C, sehingga kita bisa menggunakan DeX dari HP kita langsung. Nah, tapi yang mungkin banyak orang nggak tahu adalah kita juga bisa connect smartphone kita ke laptop Windows, dan kita bisa munculkan DeX dari laptop tersebut. Sebenarnya gunanya buat apa? Kan ini laptop ya, ngapain dicolokin DeX lagi? Nah, menurut saya masih ada manfaatnya dan mungkin cukup berguna. Jadi pertama untuk pindah-pindahin file ya, misalnya dari smartphone kita ke laptop kita, atau kalau kita tuh mau mengorganize file-file yang ada pada smartphone kita. Jadi kalau kita misalnya punya smartphone, mungkin storage sudah penuh dan kita mau hapus-hapus file, kan pegel banget ya pakai HP itu, kemudian hapus satu-satu gitu. Bisa jadi banyak banget fotonya, dan itu menurut saya kurang nyaman lah. Nah, kalau kita colok ke laptop kan jelas lebih enak karena ada mouse, ada keyboard. Kenapa saya bilang Samsung DeX itu bukan ekosistem Samsung? Ini karena Samsung DeX itu selama HP flagshipnya Samsung itu dicolok ke laptop Windows ya, jadi bukan Mac, itu bisa digunakan, jadi nggak harus pakai laptop Samsung. Overall, begitulah impresi saya soal menggunakan gadget Samsung sebagai gadget untuk produktivitas ya. Menurut saya fitur yang benar-benar kepake itu hanyalah quick share ya. Karena saya pribadi itu kalau mau kerja produktif, jelas saya harus pakai laptop ya, nggak bisa pakai smartphone. Jadi kalau saya bisa transfer file-file tersebut tanpa harus nyolokin smartphone dan dulu ke laptop, atau saya pindahin dulu ke misalnya Google Drive, itu jelas akan sangat membantu saya. Tapi fitur-fitur lainnya menurut saya sangat-sangat berguna kalau Anda itu nggak punya kantor, nggak punya monitor eksternal, atau Anda memang mungkin Anda kerja di satu kantor tapi biasanya itu mobile ya. Jadi Anda tuh kadang kerjanya di cafe atau dinas keluar kota. Menurut saya banyak fitur seperti misalnya second screen atau multi control yang sangat bisa membantu Anda dalam produktif. Karena oke lah, mungkin kita bisa kerja dengan laptop, dan kadang laptop yang 13-14 inci aja tuh mungkin sudah cukup buat kebutuhan Anda. Tapi menurut saya ada skenario tertentu yang menurut saya membutuhkan layar eksternal ya. Misalnya Anda sedang membuat rangkuman suatu artikel atau research paper ya, di mana satu layarnya itu bisa dipakai untuk research papernya, satu lagi itu untuk ngambil notes. Nah, kalau cuma pakai satu layar, biasanya saya kerjanya itu akan agak pelan ya, karena harus alt-tab terus
Windows, sementara kalau pakai dual layer itu tinggal nengok kanan kiri atau atas bawah. Overall saya cukup puas dengan ekosistemnya Samsung, di mana mereka itu bisa catch up dengan Apple ya. Dan saya awalnya agak-agak khawatir nih, mungkin karena di Android dan Windows mungkin bakal banyak bugnya atau banyak crashnya, tapi ternyata nggak sama sekali. Dan sebagaimana Anda ketahui, sebenarnya Apple nggak semulus itu juga kok. Saya sering banget AirDrop dan gagal. Jadi harapan saya terakhir ya, mudah-mudahan Samsung itu maulah masukin laptopnya ke Indonesia lagi ya, seperti zaman dulu. Tahun berapa? 2008, 2009? Karena udah banyak banget orang-orang yang pakai gadget Samsung. Jadi kenapa nggak sekalian laptopnya juga? Oke, demikian aja video singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda tertarik untuk pakai ekosistem Samsung? Atau menurut Anda ekosistem Samsung itu ya terlalu mirip-mirip dengan Apple dan nggak ada inovasi tertentu? Ya silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya Jilan, terima kasih telah menonton.